Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan, perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjadi moderator dalam diskusi tugas UAS. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang studi kasus organisasi GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Sebelum pemaparan materi, alangkah baiknya kita membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Juliawati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang sering timbul dalam organisasi GMNI. Yang pertama, ada permasalahan internal, yaitu konflik kepemimpinan. Nah, di sini penyebabnya adanya perbedaan visi atau pendekatan antar kepemimpin dalam organisasi yang seringkali memiliki cara yang berbeda dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini bisa disebabkan oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, atau preferensi pribadi. Nah, di sini dampaknya menurunnya kepercayaan anggota terhadap pengurus dan konflik-konflik terbuka yang tidak konsisten dalam membuka anggota serta meragukan kapabilitas pengurus. Poin yang kedua, di sini ada kurangnya keterlibatan anggota aktif. Nah, di sini penyebabnya yaitu kegiatan yang kurang relevan dengan kebutuhan atau minat anggota yang tidak sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan anggota aktual. Nah, sehingga mereka kurang termotivasi untuk berpartisipasi. Di sini ada dampaknya, yaitu sulit regenerasi kepemimpinan karena kurangnya keterlibatan anggota aktif, yang mengurangi potensi kaderisasi untuk mencetak pemimpin baru. Poin yang ketiga yaitu ada manajemen waktu yang kurang efektif. Nah, di sini penyebabnya ada agenda kegiatan yang tidak terencana dengan baik karena adanya perencanaan waktu yang matang, menyebabkan kegiatan ini bentrok atau dilaksanakan secara mendadak tanpa persiapan yang memadai. Di sini pun ada dampaknya, yaitu penundaan kegiatan penting dan ketidaktepatan waktu membuat banyak program kerja tertunda atau bahkan gagal dilaksanakan. Poin yang keempat yaitu ada pendanaan kegiatan yang terbatas. Di sini penyebabnya yaitu ketergantungan pada sumber daya tunggal seperti iuran anggota. Dampaknya di sini itu keterbatasannya skala kegiatan yang dapat dilaksanakan. Materi yang selanjutnya yaitu permasalahan eksternal. Nah, di yang pertama di sini ada pandangan publik yang keliru terhadap organisasi. Penyebabnya yaitu stereotip negatif yang berkembang di masyarakat mengenai organisasi mahasiswa termasuk GMNI hanya sebagai alat politik yang sering terlibat dalam aksi demonstrasi tanpa solusi konkret. Nah, anggapan ini menciptakan stigma bahwa organisasi mahasiswa lebih fokus pada kepentingan elit tertentu daripada kepentingan masyarakat luas. Nah, di sini dampaknya yaitu sulit dalam menjaring anggota baru. Poin yang kedua yaitu ada kompetisi antar organisasi. Penyebabnya yaitu persaingan dalam merekrut anggota organisasi mahasiswa yang berlomba-lomba merekrut anggota baru dengan menawarkan berbagai program menarik. GMNI terkadang kalah bersaing karena program yang ditawarkan itu kurang relevan atau promosi yang kurang maksimal. Di sini ada dampaknya yaitu terciptanya friksi yang dapat menghambat kerjasama lintas organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Perbedaan ideologi atau orientasi itu menyebabkan hubungan antar organisasi menjadi kurang harmonis. Hal ini bisa menghambat pelaksanaan program kolaboratif yang dapat memberikan manfaat lebih besar. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu di sini ada alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh GMNI. Yang pertama yaitu ada konflik kepemimpinan, yaitu mengandalkan
pelatihan kepemimpinan berbasis konsensus. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama antar para pemimpin tentang visi dan misi organisasi, serta memfokuskan pelatihan mencakup penyelesaian konflik, pengambilan keputusan secara kolektif, dan penguatan komunikasi interpersonal. Hal ini yang diharapkan oleh GMNI ialah terciptanya harmoni di antara pengurus organisasi dan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif. Yang kedua, ada memperkuat struktur organisasi dengan distribusi. Tugas yang jelas menetapkan tugas dan tanggung jawab yang spesifik untuk setiap posisi dalam organisasi, dan bisa juga menggunakan alat seperti diagram alur kerja untuk mempermudah koordinasi seperti hasil yang diharapkan, yaitu mengurangi tumpang tindih peran dan tanggung jawab serta peningkatan efisien kerja dalam menjalankan program organisasi. Poin yang selanjutnya yaitu bagian B, yaitu ada kurangnya keterlibatan anggota. Yang pertama yaitu membuat kegiatan yang lebih relevan dengan melakukan survei atau diskusi kelompok untuk mengetahui kebutuhan dan minat anggota, yang dimana pengembangan program yang sesuai itu seperti pelatihan keterampilan, seminar tematik, atau kegiatan sosial yang berdampak nyata. Hal ini yang diharapkan ialah meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi dan membangun rasa memiliki terhadap organisasi. Poin yang kedua ada memberikan penghargaan kepada anggota aktif, memberikan apresiasi seperti sertifikat, penghargaan simbolis, atau pengakuan di acara resmi yang menyediakan peluang untuk anggota aktif, seperti mengikuti pelatihan eksternal atau menduduki posisi penting dalam organisasi, serta memotivasi anggota untuk lebih aktif berkontribusi supaya bisa membentuk budaya penghargaan yang positif dalam organisasi. Dan di sini ada bagian C, yaitu pendanaan terbatas. Yang pertama ada pengajuan kerjasama dengan sponsor. Dengan cara ini, mencari mitra yang memiliki visi dan misi sejalan seperti perusahaan yang peduli terhadap pendidikan atau sosial, dan bisa juga menawarkan proposal yang jelas tentang manfaat kerjasama bagi sponsor. Mendapatkan dana tambahan untuk mendukung kegiatan organisasi itu bisa juga memperluas jaringan dengan pihak eksternal. Poin yang kedua ada mengadakan kegiatan kewirausahaan untuk pendanaan mandiri terbuka, unit usaha kecil yang relevan, seperti menjual merchandise organisasi atau membuka layanan yang sesuai dengan kemampuan anggota, serta mengelola usaha secara profesional untuk berkelanjutan pendanaan. Dengan adanya sumber dana eksternal dan memberikan penghargaan kewirausahaan anggota, itu bisa memberikan sumber dana eksternal untuk organisasi GMNI ini. Pemateri yang selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Khotibul Umam. Padanya kami persilakan. Model permasalahan dan mengatasi konflik kepemimpinan anggota dalam GMNI. Konflik kepemimpinan satu menggunakan model fishbone diagram tulang ikan. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan konflik kepemimpinan. Fishbone diagram memetakan berbagai faktor yang mempengaruhi suatu masalah ke dalam beberapa kategori utama seperti manusia, perbedaan karakter atau gaya kepemimpinan antar individu, proses mekanisme pengambilan keputusan yang tidak efisien,
lingkungan, tekanan eksternal yang mempengaruhi dinamika kepemimpinan, sistem struktur organisasi yang tidak mendukung penyelesaian konflik. Identifikasi masalah utama konflik kepemimpinan ditentukan dengan cara mencari kategori penyebab dan tambahkan faktor spesifik di bawah setiap kategori dan analisis setiap faktor utama menemukan akar permasalahan jika hasil yang diharapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka tidak ada salah pemahaman mendalam tentang penyebab konflik yang diidentifikasi, solusi yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi konflik. Yang B, kurangnya keterlibatan anggota. Satu, menggunakan SWOT analysis. SWOT analisis membantu organisasi menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keterlibatan anggota. Analisis ini dibagi menjadi 4 komponen utama. Yang pertama, kekuatan, membuat organisasi menarik bagi anggota, dan ideologi Pancasila, sejarah panjang GMNI. Weaknesses, kelemahan, kendala internal yang membuat anggota kurang terlibat. Kurangnya kegiatan, menarik jadwal yang tidak fleksibel. Yang ketiga, opportunities, peluang-peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan kerjasama dengan organisasi lain. Tema kegiatan yang relevan dengan tren mahasiswa. Yang keempat, threats, ancaman eksternal yang menghambat keterlibatan anggota. Kompetisi dari organisasi lain dan jadwal akademik yang padat. Selanjutnya, teknik pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan GMNI. Yang pertama, analiti, hierarki, proses atau HP. HP adalah teknik pengambilan keputusan berbasis matematika yang membantu menetapkan prioritas di antara berbagai alternatif solusi. Sebagian proses ini melibatkan pembobotan kriteria dan kriteria untuk menentukan solusi terbaik secara rasional. Atau tahapan HP. 1, definisi tujuan, menentukan tujuan utama, misalnya menyelesaikan konflik kepemimpinan atau meningkatkan keterlibatan anggota. Identifikasi kriteria, misalnya efisiensi, efektivitas, biaya, dan kemudahan implementasi. Yang ketiga, pembentukan struktur hierarki, mengatur tujuan di tingkat atas, kriteria di tingkat tengah, dan alternatif solusi di tingkat bawah. Yang keempat, pembobotan kriteria, menggunakan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot tiap kriteria. Yang kelima, perhitungan konsistensi, pastikan bahwa penilaian tidak terlalu bisa dengan menghitung indeks konsistensi atau CI. Yang keenam, evaluasi alternatif, menghitung nilai prioritas untuk setiap alternatif berdasarkan bobot kriteria.
Kelebihan HP membantu organisasi mengevaluasi alternatif secara objektif. Yang kedua, memberikan hasil yang transparan dan dapat diukur. B. Teknik Delphi. Teknik Delphi adalah metode yang melibatkan pendapat dan sekelompok ahli melalui serangkaian survei atau diskusi untuk mencapai konsensus. Teknik ini sangat cocok untuk menyelesaikan masalah konflik. Baik, yang selanjutnya ke kesimpulan. Di sini ada dari analisis yang telah dilakukan terhadap organisasi GMNI, dapat disimpulkan bahwa organisasi ini menghadapi tentang internal dan eksternal yang cukup kompleks, yaitu yang pertama permasalahan internal, yang kedua permasalahan eksternal, dan yang ketiga alternatif solusi.